Kita ke soal selanjutnya. It is now 3:15 p.m. After how many minutes will the minutes hand form an angle of 30 with the hour hand? Berarti sekarang itu jam 3:15 p.m. Setelah berapa menit antara jarum menit dan jarum jam membentuk sudut 30 derajat gitu kan. Oke, ini kakak buat ilustrasi ini. Misalkan ini jam 3 tepat gitu ya. Nah, ini kan sudutnya 90 derajat. Nah, gini. Yang jadi masalah pada saat jam 3:15. Nah, gini kan. Nah, ini tidak membentuk sudut 0 derajat. Kenapa? Karena yang jarum jam ini juga bergeser pada saat jam 3 tepat. Tapi bukan dapatnya 8 ya. Dapatnya nanti pecahan, bukan 8 ya. Karena ini nggak bisa dirubah dalam bentuk pecahan ya, ini dibulatin jadi 8. Tapi kita nanti pakainya yang pecahan. Nah, ini dicari dulu berapa derajat gitu kan. Kemudian nanti dicari waktu untuk jadi 0 derajat. Nah, nggak bisa ya. Pada saat 0 derajat berapa waktunya. Kemudian pada saat membentuk sudut 30 harus diganti gini. Nah, gini juga berapa waktunya, itu yang dicari. Ini supaya nggak ngomongkan, tak tutup aja sudutnya. Oke, yang pertama kita harus nyari sudutnya pada saat jam 3:15. Nah, gini. Pada saat jam 3:15 ini kan bentuk sudut kecil. Ini berapa derajat? Nah, kita harus nyari berapa derajat jarum jamnya yang bergeser ini tadi. Nah, ini kan bergeser kan? Nah, awalnya kan jarum jam yang kecil ini atau jarum jam ini kan pas di angka 3 sini. Tapi pada saat jarum jam yang panjang, pada saat jarum menit ini berputar gini, nah dia bergeser. Bergesernya berapa derajat? Kita tahu kalau jarum menit ini berputar penuh gini. Nah, otomatis jarum jam yang kecil ini kan bergeser dari 3 ke 4. Dari 3 ke 4 sendiri berapa derajat? Kalau satu putaran penuh ini kan 360. Berarti ya 360 dibagi 12 ya. Berarti 30 derajat. Berarti setiap jarum menit ini berputar 60 menit ya kan. Berarti jarum yang pendek ini berputarnya 30 derajat. Kalau kayak gini kan berputarnya cuma 15 menit. Nah, berarti berapa derajat? Berarti ya 15 per 60 kali 30 kan? Dapatnya nanti berapa ini? 15 per 2 ya, atau 7,5. 15 per 2. Enggak pakai 15 per 2 aja. Berarti yang kecil sini ini 15 per 2 pada saat jam 3:15 ya. Kemudian kita cari waktunya pada saat dia berhimpit jadi 0 derajat ini. Nah ini yang agak rumit. Karena pada saat berhimpit gini, nah ini otomatis kan jarum menit ya. Jarum menit kan bergeser lebih besar daripada jarum jam. Ya kan? Jarum jamnya kan bergesernya kecil sekali. Nah, jarum menitnya lumayan besar gitu kan. Berarti jarak yang ditempuh antara jarum jam sama jarum menit itu berbeda. Selisihnya berapa? Selisihnya ya ini tadi 15 per 2. Berarti kan kesimpulannya kan gini. Jarak yang ditempuh oleh jarum jam yang kecil ini ya. Ini. Jadi jarak yang ditempuh jarum jam ini dalam bentuk derajat jaraknya ditambah 15 per 2 derajat ya. Itu kan sama dengan jarak yang ditempuh atau sudut yang ditempuh jarum menit. Nah, karena kita bicara masalah jarak ya atau sudut, berarti kita harus tahu kecepatan masing-masing. Kita tahu kalau jarum menit itu kan 360 derajat tiap 1 jam atau 60 menit. Berarti 1 menit berapa? 1 menit kan ya 360 dibagi
60 kan, berarti dapatnya kan 6 ya, 6 derajat 1 menit. Kalau jarum jam, ini tadi jarum menit ya, ini jarum menit. Kalau jarum jam kan cuma 30 derajat dalam waktu 60 menit. Berarti berapa jarak yang ditempuh dalam waktu 1 menit? Setengah derajat kan, atau 30 per 60 kan. Nah ini yang kita pakai. Oke, berarti jarak yang ditempuh jarum jam kan ya setengah dikali berapa menit gitu kan, kali T gini kan, ditambah 15 per 2 sama dengan jarum menit. Jarak yang ditempuh jarum menit kan 6 derajat kali berapa menit gitu kan. Ini tinggal dipindah-pindah, dapatnya 15 per 2 sama dengan ini 6 dikurangi setengah, 5,5 ya, 5,5 T, atau kalau dirubah dalam bentuk pecahan 11 per 2 T gini kan. Berarti waktunya pada saat berhimpit, berarti pada saat membentuk 0 derajat ya, itu ini 15 per 11. Ini waktunya pada saat membentuk 0 derajat. Tapi ini belum selesai ya, karena setelah berhimpit membentuk 0 derajat gini, ini kan harus dilanjutin lagi sampai membentuk 30 derajat gini. Nah berarti kan jarak yang ditempuh jarum menit dikurangi jarak yang ditempuh jarum jam sama dengan 30 gitu kan. Oke, kita pakai konsep kecepatan dan waktu. Berarti jarak yang ditempuh, tak tulis di sini aja ya, jarak yang ditempuh jarum menit dikurangi jarak atau sudut ya, sudut yang ditempuh jarum menit dikurangi sudut yang ditempuh jarum jam, itu sama dengan 30 derajat. Kita tahu jarum menit tadi kecepatannya 6 derajat tiap menit kan, berarti 6 derajat 6 T gini dikurangi ini setengah derajat kali T gini sama dengan 30 derajat. 6 dikurangi setengah, 5,5, atau 11 per 2 T sama dengan 30. Oke, ini tak sederhanain, dapatnya T nya sama dengan 60 per 11. Nah berarti waktu total dari jam 3 di sini sampai menempuh sudut 30 derajat kan tinggal dijumlahin ya, pada saat menempuh 0 ini, pada saat menempuh 30 ini, sehingga total waktunya 60 per 11 ditambah 15 per 11, dapatnya kan 75 per 11, atau kalau disederhanain dirubah dalam bentuk pecahan campuran dapatnya 6 ini ya, 69 per 11. Sehingga di sini pilihannya yang mana? 69 per 11, pilihannya yang C ini. Oke, saya kira cukup bisa dipahami ya. Sampai jumpa pada pembahasan soal selanjutnya. See you and bye.